ayatnya yang ke-9, kita akan bicara tentang generasi pilihan Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, kita baca ayat ini secara bersama. Ini ayat satu ayat saja. Dalam hitungannya yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat 9, 2, 3 mulai. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, generasi pilihan Tuhan itu adalah tema khotbah kita pada Minggu tanggal 23 Maret hari ini. Karena di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan kalimat kata terpilih. Kata terpilih, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, itu dia sama dengan kita disayangi, kita dikasihi. Jadi saya dan saudara dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena kita dikasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang dikasihi Tuhanlah yang mereka dipilih oleh Tuhan. Tidak mungkin seseorang memilih untuk melakukan sebuah tugas jikalau dia tidak benar-benar percaya kepada orang itu. Dia tidak benar-benar mengasihi orang itu. Jadi saya dan saudara tetap bersyukur karena kita adalah kategori umat atau generasi yang menjadi pilihan Tuhan. Kita terus berdoa. Nah, kita lihat di sini bahwa saya dan saudara adalah generasi pilihan Tuhan. Dan ini merupakan identitas kita. Tuhan berikan kepada kita, yaitu saya dan saudara adalah pilihan. Orang khusus, orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Orang pilihan. Namanya saja orang pilihan, berarti dia bukan orang sembarangan. Dia bukan orang abal-abal, tetapi dia itu adalah orang yang benar-benar sudah dipilih, sudah ditentukan, dan sudah dikhususkan oleh Tuhan. Saya dan saudara masuk dalam kategori ini. Identitas lain dari seorang pilihan Tuhan adalah dia juga menjadi garam dunia. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah ditentukan oleh Tuhan, maka tugas kita juga ada. Yaitu tugas saya dan saudara kita menjadi terang, menjadi garam. Kita lihat di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13. Matius 5 ayatnya yang ke-13, firman Allah di sana berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di dalam Markus pasal 9 ayat 50 juga di sana berkata, Markus 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi tugas saya dan saudara sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai generasi yang dipilih oleh Tuhan, saya dan saudara punya tanggung jawab. Kita menjadi garam, kita menjadi berkat, kita menjadi contoh. Paulus berkata, kamu adalah suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, saya dan saudara, kita lihat di sini, garam itu memang baik, tetapi kalau dia menjadi tawar tidak ada gunanya. Jadi saya dan saudara punya fungsi. Apakah fungsi kita? Saya dan saudara harus menjadi berkat. Dengan cara bagaimana? Tadi
lain. Markus 9 ayatnya yang ke-50. Itu tugas kita. Saya dan saudara menjadi garam. Gereja harus menggarami dunia, jangan dunia yang menggarami gereja. Jadi kita tidak boleh pakai cara-cara dunia untuk melayani Tuhan. Kita tidak boleh bawa masuk hal-hal dunia di dalam gereja untuk dipakai sama-sama melayani Tuhan. Tetapi kita pakai cara dan metodenya Allah. Kita pakai caranya Yesus Kristus. Ada banyak kan orang melayani Tuhan, tetapi dengan cara-cara dunia. Membawa tradisi-tradisi dunia masuk di dalam gereja. Gak bisa. Gereja harus menggarami dunia. Jangan dunia yang menggarami gereja. Tidak boleh. Karena saya dan saudara adalah suratan yang terbuka. Kita bisa dibaca oleh semua orang. Tindakan kita, kelakuan kita, apapun yang kita kerjakan semua, harusnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karenanya berkali-kali saya katakan di dalam Alkitab pada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi ada satu Injil lagi. Injil yang kelima itu adalah saya dan saudara. Kita ini bisa dibaca oleh semua orang. Injil yang kelima itu siapa? Saya dan saudara. Orang bisa melihat Kristus lewat apa tingkah laku dan perbuatan kita. Mereka bisa kenal Tuhan lewat apa? Lewat cara hidup kita melayani. Lewat cara hidup kita bergaul, kita melakukan apapun, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, kata firman Allah. Selain itu hanya bisa diinjak oleh orang. Di dunia ini ada satu tempat yang kadar garamnya paling tinggi sekali, yaitu Israel. Laut Mati, Timur Tengah sana. Di Laut Mati inilah kadar garamnya tinggi sekali. Karenanya dibilang Laut Mati, karena tidak ada plankton dan tidak ada kehidupan hewan laut di sana. Mati semua, tidak ada yang bisa hidup di dalam danau itu, di dalam Laut Mati itu. Karena kadar garamnya begitu tinggi sekali. Orang berenang-berenang saja bukannya dia tenggelam, malah dia ngapung, saudara. Bahwa kadar garamnya di sana tinggi sekali. Dan itu semua dihasilkan dari, ada semacam zat-zat yang keluar dari bebatuan itu. Dan itu biasanya diambil, batu-batu itu diambil supaya zat-zat garamnya itu keluar. Setelah habis zat-zat garamnya itu, lalu batu itu dibuang. Itulah yang firman Allah berkata, kemudian dia hanya dibuang di jalan raya dan orang menginjaknya. Tidak ada gunanya. Ketika hidup saya dan saudara tidak berarti, tidak berguna, tidak memuliakan Tuhan, maka apa yang saya dan saudara bisa banggakan? Jadi karena itu hidup ini adalah kesempatan. Saya dan saudara harus menjadi berkat. Di situ dikatakan kamu adalah umat yang terpilih, bangsa yang terpilih. Kita adalah bangsa yang terpilih, umat yang dipilih Tuhan. Matius 13 ayat 33 firman Allah berkata, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan yang diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamil seluruhnya. Jadi kita seperti ragi juga mempengaruhi. Generasi pilihan Tuhan adalah kita mempengaruhi, memberi pengaruh. Dan tentunya bukan pengaruh buruk, melainkan pengaruh yang baik. Kita memberikan dampak yang positif. Kita memberikan pengaruh yang positif. Bukan pengaruh-pengaruh yang jahat, pengaruh-pengaruh yang buruk. Jadi saya dan saudara kita harus menjadi berkat, harus menjadi contoh. Minggu kemarin Bapak Gembala berkhotbah sedikit keras tentang kedisiplinan, tentang kesetiaan melayani. Tetapi memang harus seperti itu. Sebelum berkhotbah juga Ibu Gembala sudah wanti-wanti dalam pujian penyembahan, karena Tuhan yang suruh. Ibu Gembala tawar-menawar di dalam doa 3 hari puasa full kemarin, puasa Ester. Dan Ibu Gembala menyelesaikannya di hari Jumat. Hari Minggu memimpin pujian. Tuhan menyuruh Ibu Gembala ngomong dan marah jemaat supaya mereka belajar mengandalkan Tuhan. Ibu Gembala bilang, saya tidak mau ngomong karena saya takut mereka tersinggung.
Kamu lebih menghormati Tuhan apa menghormati manusia? Itu kalimat yang Ibu Gembala dengar. Jadi saya dan saudara harus menjadi berkat. Kita menjadi contoh, kita menjadi garam. Di dalam hal apa saya dan saudara menjadi berkat? Dalam banyak hal, dalam hal melayani. Saya dan saudara harus memiliki kesetiaan. Minggu kemarin Bapak Gembala sudah berkata, apalagi pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas hari Minggu harus datang. Jika ibadah jam 9 saudara sudah datang setengah 9, mungkin lagi seperempat jam 9 saudara sudah hadir. Itu masalah kedisiplinan saya dan saudara dalam melayani Tuhan. Komitmen kita. Karena dalam khotbahku itu berkata, jangan bikin siapa menunggu, Tuhan yang menunggu. Kalau kita yang menunggu Tuhan mah tidak apa. Jangan bikin Allah duduk dan menunggu saudara. Kita bukan siapa-siapa. Kita bikin Tuhan menunggu kita. Kita yang harus menunggu Tuhan. Ibadah dimulai, langsung kita mulai. Jadi pelayan-pelayan, saya berharap sebelum saya memberikan materi nanti, kita ada pembekalan khususnya pelayan-pelayan. Kita atur waktunya supaya saya dan saudara banyak belajar. Saudara jangan anggap remeh. Sekecil apapun pelayanan itu, Allah hadir dan Allah menilai. Dia memperhatikan. Allah berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu. Tempat di mana kau berdiri adalah kudus. Saat saya dan saudara berhadapan dengan Tuhan, tempat di mana kita injak, baik di depan maupun di belakang, itu adalah kudus. Karena kita sudah masuk di dalam kekudusannya Tuhan. Kita sudah masuk di dalam ibadah. Itu membuktikan bahwa kita berada di dalam daerah teritorialnya Tuhan, wilayahnya Tuhan sudah menguasai kita. Jadi di mana saja kita berdiri, menerima tamukah atau di depan sini dalam pelayanan, tempat itu adalah kudus bagi kita melayani Tuhan. Jadi saya dan saudara, mari kita punya komitmen, kita melayani Tuhan. Pelayan-pelayan saya tegaskan sekali lagi, pelayan-pelayan altar, majelis jemaat, mari saya dan saudara kita hidup menjadi berkat. Terlebih menjadi berkat bagi jemaat. Kita menjadi berkat dari sini dulu. Kita mulai dari Yerusalem, baru kita bisa Yudea, Samaria dan seluruh. Kita dari sini dulu, supaya jemaat bisa menilai kita bahwa kita adalah seorang pelayan yang setia. Saya amini, kita semua punya tantangan, kita punya problema, kita punya masalah. Terkadang Allah tidak tenangkan badai, yang Dia tenangkan hati. Badai tetap ada, tapi yang perlu hati kita. Kalau badai, biar tetap dia bergelora mengamuk luar biasa, tapi kalau hati kita tenang, aman. Jadi terkadang Allah itu Dia menenangkan. Kita kan berdoa, Tuhan badai ini terlalu besar, tolong tenangkan. Yang Allah tenangkan bukan badai, yang Allah tenangkan hati. Karena banyak orang saat menghadapi situasi seperti dia panik. Karenanya firman Allah berkata, kamu harus tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi situasi seperti ini supaya saya dan saudara dapat berdoa. Bagaimana supaya saya dan saudara konsisten menjadi garam, menjadi umat pilihan Allah? Saya dan saudara yang pertama harus merasa tidak mampu tanpa Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana supaya kita menjadi umat pilihan Tuhan? 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9, firman Allah berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah akan kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bagaimana supaya kita menjadi umat pilihan Allah? Yang pertama, kita harus sadar, kita merasa diri bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Semua karena Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangun akan Dia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, sia-sia orang yang berjaga-jaga, pengawal yang berjaga-jaga akan Dia. Jadi semua dari Tuhan.
dengan Tuhan yang membangun rumah. Sia-sia orang yang membangun akan dia. Siapa orang yang membangun dia akan dia? Orang itu adalah insinyur bangunan. Orang itu adalah arsitektur bangunan. Orang itu adalah tukang bangunan. Tetapi semua bisa sia-sia kalau tidak melibatkan Tuhan. Tapi coba kalau saya dan saudara melibatkan Tuhan. Mungkin orang berkata, saya orang itu bukan siapa-siapa. Oke, tetapi Tuhan bisa memakai dan mengangkat kita. Jadi yang pertama, merasa tanpa Tuhan. Paulus berkata, okelah, justru dalam kekurangan, dalam kelemahan aku mencari kuat. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Yohanes 6 ayat 35, firman Allah berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang pertama, kita merasa tidak mampu tanpa Tuhan. Yang kedua, saya dan saudara selalu bergantung kepada Allah. Siapa yang datang kepadaku, kata Yesus Kristus, sebab akulah roti hidup. Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sungai Yakub. Dia berkata, mana mungkin kau seorang Yahudi bercakap-cakap denganku seorang Samaria? Karena seorang perempuan Samaria ini hatinya lagi kosong. Dia sudah bersuamikan 5 orang, dan yang ke-6 juga adalah bukan suami dia secara hukum. Hati kosong, suami boleh banyak, tetapi hati tetap kosong. Yang sanggup mengisi hati kosong itu adalah Allah. Yang sanggup mengisi hati yang gundah gulana, hati yang resah, semua hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia berkata, damai kuberikan padamu, tidak seperti yang dunia berikan. Karena damai yang kuberikan padamu sifatnya adalah kekal. Damai dari dunia sementara. Mari kita cari yang kekal, bukan yang sementara. Kenapa saya dan saudara terseok-seok, miring-miring cari yang sementara? Kita berjuang untuk perkara-perkara dunia. Kita berjuang untuk perkara-perkara yang sementara. Kenapa saya dan saudara tidak berjuang untuk yang kekekalan? Ibadah itu mengandung janji. Manfaatnya banyak sekali. Karena itu untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Kenapa kita berjuang? Kita ngos-ngosan, kita berusaha cari yang sementara, cari yang perkara dunia, yang semuanya itu hanya berhenti dan stop di liang kubur. Kenapa kita tidak cari kekekalan? Apakah tidak penting dunia? Penting, kita harus kerja. Tetapi kerja saja tidak cukup tanpa Allah. Kita harus melibatkan Tuhan, selalu bergantung kepada Allah. Yesus berkata, jika kau menimba air dan minum dari air ini, kau akan tetap haus lagi dan dahaga terus. Tetapi air kehidupan yang akan kuberikan padamu ini akan membuat engkau puas, akan membuat engkau rasa damai, rasa tentram dan lega. Engkau tidak perlu lagi, karena air yang kuberikan padamu ini tidak perlu timba, tidak perlu sumur. Perempuan Samaria itu langsung dia merasakan sukacita. Dia pulang ke kampungnya sambil berteriak dan berkata, hei, aku telah jumpa Mesias. Hatimu mungkin saat ini sedang kosong. Hatimu saat ini mungkin sedang bolong. Tidak ada sesuatu. Tetapi mari saya mengajak dan tantang saudara, kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mungkin terlahir Kristen, besar Kristen, dari orang tua Kristen, tetapi hidup saya dan saudara hampa. Jawabannya hanya saya dan saudara bisa datang pada Tuhan. Kita merasa terus bergantung kepada Allah. Kita merasa haus terus, lapar terus akan Tuhan.
Kita seperti rusa yang merindukan air. Kita menganggap bahwa ibadah itu bukan hanya sebuah rutinitas belaka, rutinitas gereja, tetapi itu adalah perjumpaan kita dengan Allah. Bagaimana saya dan saudara menjadi berkat? Dari hal waktu kita juga. Tidak puaskah 6 hari bagimu? Kenapa hari Minggu tidak kau berikan untuk Tuhan? Itu pun ibadah kita bukan dari pagi jam 6 subuh, jam 5 subuh sampai dengan jam 5 sore. Kau mencari, kau bekerja, kau berusaha, kau cari uang. Kenapa hari ke-7 tidak kau khususkan bagi Tuhan? Hari Sabat bagiku, itu hari Sabat bagi saya dan saudara istirahat. Kita siap diri, kita berikan untuk Tuhan. Hari Sabtu kau sudah siap diri. Baju apa yang mau dipakai, sepatu apa yang mau dipakai, haleluya, kau sudah siap. Lagu-lagu apa yang mau dinyanyikan, kau sudah ketik di handphonemu. Kalau kau tidak punya handphone, kau ngomong sama ibu gembala dan tinggal bapak gembala nanti print, haleluya, di kertas kita print. Semua sudah siap. Hari Sabtu itu kau berikan yang terbaik untuk Tuhan, persiapan besok. Kau sudah tidur lebih awal. Jangan malam Minggu, hari Sabtu kau pakai untuk kau begadang, sehingga hari Minggu kau kasih kepada Tuhan yang mengantuk punya. Sehingga kau duduk angguk-anggukan kepala, memberikan tanda amin padahal tanpa diminta oleh Bapak Gembala. Jadi hari Sabtu saya dan saudara sudah persiapan. Tidur harus lebih awal supaya lagi dalam ibadah saya dan saudara jangan mengantuk. Kita harus mata terang, mata terbuka. Ada amin jemaat kekasih. Haleluya. Yang ketiga, selain bergantung kepada Tuhan, yang ketiga 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang berikut adalah saya dan saudara tahan ujian. Kita tahan proses. Banyak kali orang tidak mau mengalami proses, tidak mau jalani proses, mau yang instan saja, mau yang langsung jadi. Yang terakhir, kita harus tahan ujian. Dan ujian yang Allah berikan pada kita itu ringan, dan Allah pasti akan memberikan kemampuan bagi kita. Seperti dalam khotbah minggu kemarin, kurang apa Ayub, setia, kaya raya, orang tua yang takut akan Tuhan. Tapi kita lihat seluruh tubuhnya habis dimakan penyakit bisul-bisul itu. Bisul yang berbau, nanah yang berbau menggerogoti kepalanya sampai kepada kaki. Sehingga dia kehilangan segala sesuatu. Anak 10 hilang, teman-teman menjauhi dia, harta habis. Seperti yang aku katakan, jika Tuhan ambil anakku yang 1, sedangkan aku punya anak 4, masih ada 3, okelah, aku masih bisa bersyukur dan terima keadaan itu. Jika kita punya anak 4, kita punya anak 5, dan Tuhan bawa yang 1, masih ada 4, okelah, aku masih bersyukur. Tetapi ini 10 orang habis, tanpa sisa, tidak ada 1 orang pun yang tinggal. Dia tetap menahan, dia tetap bertahan. Ayub dijuluki adalah seorang yang setia, yang saleh. Saya rasa kita belum menghadapi cobaan seperti itu. Yang terakhir, tetap tahan, melayani terus, setia terus. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan berikan yang terbaik untuk kita. Kita harus datang mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi Dia bisa ditemui, dan berdoalah padanya selagi Dia hampir. Masih ada kesempatan.
Kita masih sehat-sehat, mari kita melayani Tuhan. Jangan tunggu terbaring di rumah sakit dulu baru kita melayani Tuhan. Selang sudah kiri kanan, makan pun sudah lewat selang. Saya dan saudara baru mengakui Tuhan. Jadi tetap setia. Jemaat-jemaat yang pernah mengalami masa-masa kritis, ayo mari kita melayani Tuhan. Esther kemarin luar biasa. Esther, kau punya pengalaman yang indah bersama Tuhan. Kau bikin kakak gembalamu ini menangis di rumah sakit. Dalam konseling itu, dokter berkata antara hidup dan mati, Bu, kami juga tidak bisa jamin. Kami tidak bisa jamin anak ini punya keselamatan nanti saat kami operasi dia, kami belah dia. Kami tidak bisa jamin. Hanya kemurahan Tuhan sajalah saya dan saudara ada sampai. Kita perlu bersyukur buat kasih Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Mari saya dan saudara tetap setia. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan dan kita akan berdoa.